Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari baru. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah memperkenankan aku menjadi anggota gerejamu yang kudus. Melalui gerejamu yang kudus, Engkau telah memberikan berkat yang melimpah dalam hidupku, serta memberikan anugerah-anugerah kehidupan yang menunjang peziarahan saya selama di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih juga karena di dalam gerejamu yang kudus, Engkau selalu mengampuni dosa dan kesalahanku, dan Engkau senantiasa mengajakku untuk bangkit, melangkah maju dalam menanggapi panggilan kudus-Mu. Semoga sepanjang hari ini saya mampu menjaga jati diri saya sebagai pengikut-Mu, sebagai anggota gerejamu yang kudus, dengan mengasihi sesama dan juga dengan tekun berdoa. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga kami semua dapat saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai anggota gerejamu yang kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pada hari ini menyampaikan 3 hal. Yang pertama, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Hidup bersama dalam gereja merupakan suatu tempat rahmat, suatu karya ilahi. Di dalamnya Tuhan hadir. Gereja Kristus dan kelompok-kelompok di dalamnya, yaitu keuskupan, paroki, lingkungan, stasi, dan keluarga, dikumpulkan bersama-sama oleh Tuhan sendiri. Dan Santo Lukas mengatakan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 47, setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jumlah kita banyak, dan kita yang tersebar kemana-mana ini dipersatukan dalam gereja dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi jumlah kita sangat banyak. Dan kita harus berbangga karena kita dipersatukan dalam gereja dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kelompok paling kecil dalam gereja adalah keluarga. Setiap kelompok Kristiani merupakan tempat rahmat,
Demikian pula dengan keluarga. Keluarga adalah tempat rahmat. Karena keluarga adalah tempat rahmat, maka setiap keluarga Katolik adalah keluarga yang diberkati oleh Allah. Dan dalam menanggapi rahmat dan berkat dari Allah ini, keluarga Katolik diharapkan menjadi keluarga yang berdoa. Keluarga yang berdoa artinya keluarga yang sungguh bersama-sama menanggapi kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang yang berkumpul atas nama Tuhan Yesus, dan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. Keluarga Katolik adalah keluarga yang dibangun atas dasar sakramen. Karena dibangun atas dasar sakramen, maka keluarga Katolik menjadi tanda kehadiran Allah di dunia ini. Yang kedua, dalam bacaan Injil tadi Tuhan Yesus mengatakan, "Jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga." Lagi-lagi kita mengambil kelompok terkecil dalam gereja, yaitu keluarga. Jika suami dan istri plus anak-anak sepakat meminta apapun kepada Allah melalui doa, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Allah. Keluarga yang sepakat berdoa dengan tujuan yang sama pasti akan dikabulkan doanya. Betapa dahsyatnya kehidupan keluarga Katolik yang menjadikan doa sebagai cara hidup. Demikian pula doa bersama dalam lingkungan dan komunitas. Maka di sini menjadi jelas mengapa kita sering mengadakan misa dengan intensi khusus di lingkungan. Misalnya, misa merayakan hari ulang tahun, misa pemberkatan rumah, dan juga misa lainnya. Saat kita merayakan misa ulang tahun misalnya, kita semua yang hadir saat itu sepakat untuk berdoa bagi orang yang sedang berulang tahun. Bukan berarti doa pribadi tidak penting. Doa pribadi tetap penting, namun doa bersama juga sangat penting. Seorang suami tidak bisa hanya sendirian berdoa terus-menerus. Dia juga harus mengajak istri dan anak-anaknya. Karena doa bersama seperti yang dikatakan oleh Tuhan, kalau mereka semua sepakat, maka doa itu akan dikabulkan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, apabila ada yang berbuat salah, tegurlah dia di bawah 4 mata. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja dan kelompok-kelompok di dalamnya juga terdiri dari pribadi-pribadi yang lemah. Sebagai contoh lagi-lagi dalam keluarga. Keluarga Katolik adalah keluarga rahmat. Keluarga di mana berkat Allah sungguh berlimpah atas kehidupan mereka. Tetapi kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa ada juga keluarga-keluarga Katolik yang anggota keluarganya tidak menanggapi dengan baik rahmat dan karya Allah ini. Sehingga kita masih sering mendengar terjadinya perselisihan di dalam keluarga, pertengkaran, bahkan terjadi penganiayaan, terjadi kekerasan dalam keluarga. Itu adalah tanda nyata bahwa orang-orang tidak menanggapi dengan baik rahmat dan karya Allah yang diturunkan di dalam orang-orang yang berkumpul atas nama Tuhan. Sebagai manusia, kita pasti pernah membuat kesalahan. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga. Dan cara yang diharapkan oleh Tuhan adalah ketika ada yang berbuat kesalahan, kita diharapkan menegur orang yang bersalah. Teguran yang kita lakukan bertujuan untuk memperbaiki, bukan memojokkan, apalagi untuk menghina. Saat kita menegur seseorang yang melakukan kesalahan, kita pun harus sadar bahwa Tuhan juga ada di tengah-tengah kita saat itu. Teguran kita menjadi tempat rahmat,
kalau kita melakukannya dengan terlebih dahulu berdoa bersama. Jadi, cobalah di dalam keluarga, kalau ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan dan Anda bermaksud menasihatinya, kumpulkanlah anggota keluarga untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Dan setelah berdoa bersama, panggillah atau luangkanlah waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan orang yang melakukan kesalahan. Saya percaya bahwa cara ini akan sangat baik, sehingga orang yang dinasihatin, orang yang ditegur, tidak akan merasa tersakiti, tidak akan merasa dihakimi, karena terlebih dahulu Allah telah menyentuh hatinya melalui doa-doa yang telah dipanjatkan bersama. Maka saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua adalah kumpulan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang dipersatukan dalam gerejanya yang kudus, yang dipersatukan melalui kematian dan kebangkitannya. Maka tugas kita adalah terus menanggapi karya Allah ini yang sungguh besar, karya keselamatan yang mengajak kita untuk hidup dalam cara hidup Kristiani yang saling mengasihi, penuh cinta kasih, dan dikuatkan oleh doa dan ekaristi. Semoga perbendungan ini membantu kita semua untuk semakin menyadari diri siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga Anda sekalian, orang-orang yang kita cintai dan mereka yang kita doakan, usaha-usaha dan niat-niat baik, khususnya keluarga Anda, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan sukses selalu.